Anda sama saja mengatakan Nabi kalau ketika sudah nanti pada saatnya Nabi itu di masjid aja, ngaji saja. Yang lain berperang, yang lain dakwah. Berarti Nabi itu nggak benar, suul khotimah. Kenapa? Di akhir hayatnya tidak dakwah. Berani mengatakan seperti itu. Itu Quran, itu hadis. Sudah ketemu? At-Taubah. Ayat berapa tadi? Ayo baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taubah surah berapa? 9. Sudah? Surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ayo. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Wa ma kana al-mu'minuna, jangan orang mukmin liyamfiru pergi semua. Ada yang dakwah, ada yang taklim. Di Quran, betul. Yang dakwah bagus. Yang dimaksud wa man ahsanu qawlan mimman da'a itu bukan dakwah lebih bagus. Artinya daripada Anda ngomong yang enggak benar, lebih baik Anda ngomong yang benar. Di dalam semua kesempatan, di dalam berbagai kesempatan, waktu dan kesempatan, Anda pergunakan di situ selipkan nilai dakwah. Bukan berarti lebih bagus dari taklim, jangan dibolak-balik. Jangan penafsiran begini Pak, penafsiran, tafsir dulu Pak. Tafsir itu tafsir ada yang ditafsirkan menurut orang tasawuf, seperti Al-Fazili. Ada penafsiran yang ditafsirkan dari segi fikih. Ada penafsiran yang dari segi nahwu, ada yang penafsiran dari segi hadis, ada yang penafsiran dari ayat dengan ayat. Jadi kalau begitu tidak boleh mengatakan bahwa penafsiran yang satu lebih bagus daripada yang satu. Banyak yang ngomong yang gak karuan Bapak. Yang Bapak terima, oh itu penafsirannya salah itu. Yang benar apa kata guru saya? 100% itu sudah menjadi rahasia umum. Ketika Bapak mengikuti suatu kelompok, maka Bapak tidak akan terima dari kelompok yang lain. Itu sudah lagu lama itu. Yang paling benar adalah penafsiran dari gurunya. Itu lagu lama. Coba tanyakan sama orang yang alim. Dia paham mana yang tafsir. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hebat ya. Yang ikut dakwah bagus, yang ikut taklim bagus. Jangan ikut dakwah semua, jangan ikut taklim semua, jangan perang semua, jangan nyerang semua. Ada yang jadi kiper, betul? Orang main bola, begitu. Coba serang semua, belakang bobol tuh, ditendang dari jarak jauh. Salam. Jangan jadi kiper semua, babak belur kita. Quran. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Jangan ditinggalin Nabi. Nabi sudah tinggal ngaji. Kalian kan ada perang. Sahabat yang ngaji ini bimbang. Saya mau ikut perang saja karena kalau mati jelas syahid. Lah sedangkan yang ngaji begini enggak syahid. Nabi di depannya turun Quran. Kenapa Anda bimbang? Yang perang-perang, yang dakwah-dakwah, yang ngaji sama-sama ahli surga. Quran. Coba lihat asbabun nuzul. Kalau saya dipikir bohong. Makanya saya minta, saya berharap kepada siapa saja. Kalau saya baca kitab salah, baca Quran salah, menyampaikan salah, tolong tegur saya, enggak apa-apa. Saya memang orang bodoh, ngapain? Liyanfiru kaffah, jangan pergi semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Ada yang tafaqquh fid din.
Yang ikut dakwah nanti disampaikan ilmu, yang ikut dakwah menyampaikan, ya sama-sama aja, sama-sama bagus. Enggak, saya enggak nyerang ke kanan ke kiri, ini Quran saja. Cuman ketepatan babnya saja. Kan saya udah bilang materi kita hadis keberapa? Ketiga, sesuai urutannya kan? Kemarin ke-1, bahas kedua, ketiga. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sudah. Karena hadis ini nggak bisa lepas daripada Quran. Kita lanjutin. Nabi tahanus di mana? Di gua Hira. Jadi bapak harus ke gua begitu. Tinggalkan istrinya. Enggak juga begitu, ya. Enggak juga begitu. Jadi silahkan. Yang penting bagaimana intinya Nabi itu berpikir untuk kebaikan umatnya. Ini gelap ya? Enggak. Kita lanjut. Al-layali dzawatil adad. Jadi Nabi itu pergi kadang-kadang meninggalkan istrinya Siti Khadijah untuk beliau berpikir bagaimana baiknya kira-kira keluarganya ini. Ini mau dipakai apa enggak ini, akhi? Suruh pakai apa enggak ini? Mana tim Rasil? Enggak usah. Enggak usah ya? Hah? Sudah bagus ya suaranya. Qabla ayyan za'ila ahli. Sebelum beliau pulang ke keluarganya, wa yatazawwaj, dan membawa bekal siapa Nabi lidzalik. Siti Khadijah waktu ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu Siti Khadijah orang kaya apa orang miskin? Kaya. Kalau bapak mau dakwah boleh, tapi harus ditinggalkan dalam keadaan sudah berapa ratus juta di ATM-nya. Begitu. Boleh, bagus itu, bagus. Saya nggak mengatakan nggak bagus. Kurang apa? 1000 kali bagus. Cuman jangan lupa istrinya sudah kecukupan, anaknya kecukupan. Itu. Loh Pak, Siti Khadijah di akhir hayatnya kan miskin, di akhir hayatnya. Bapak tahu? Wadduha, ayo ikuti. Wadduha wal-laili ma wadda'aka rabbuka walal akhiratu khairul wala sawfa yu'tika rabb alam yajidka yatiman wa wajadaka 'ailan wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka 'ailam fa'aghna. Jadi Nabi awalnya miskin, kaya. Memang di akhir hayatnya habis itu harta. Kenapa? Terlalu banyak orang yang butuh. Loh kenapa? Berarti kita contoh Nabi. Bukan, yang mesti diingetin orang yang selalu memberatkan kepada Nabi, selalu minta sumbangan kepada Nabi. Bukan nabinya yang diingetin. Karena Nabi hartanya habis, berarti kita meninggal harus dalam keadaan harta habis, begitu. Jaket tergadaikan, begitu sunnahnya. Kan Nabi waktu meninggal yang nebus jaketnya itu sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Berarti kita harus meninggal sunnahnya dalam keadaan jaket tergadai, digadai, begitu. Allah menyampaikan wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan. Enggak boleh meninggal dalam keadaan anak lemah, jaket tergadai. Lah Nabi bagaimana jaketnya tergadai? Itu yang salah umatnya, karena kebanyakan minta sumbangan kepada Nabi. Sampai Siti Khadijah juga kehabisan. Nabi juga menyampaikan, jangan pernah meninggalkan anak yatakaffafuna 'alan nas. Anaknya utang-utang. Kita meninggal, no. Tidak ada Islam menganjurkan tinggalkan dunia. Dari mana? Kalau memang suruh tinggalkan dunia, ngapain kita ditaruh di dunia? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kuasai dunia. Kalau perlu jadi presiden, jadi menteri, dunia semua kuasai, teknologi kuasai. Yarithuha ibadiyas salihun. Ini dunia untuk kamu. Kenapa kamu serahkan kepada orang lain? Ambil itu. Ajaran orang Yahudi suruh tinggalkan dunia. Asli itu ajaran orang Yahudi. Assalamualaikum. Ini sudah ada gantinya. Sini ya. Bangku mana satu lagi? Bangku.
Kita lanjut dulu ya. Ini ada kiai ini. Kita lanjutin ya. 30 menit sudah. Baru satu baris. Wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha hatta ja'al haqqu. Kemudian Nabi bolak-balik, kalau sudah tidak ada maka ini guru saya, nanti saya kualat lagi. Anda berhenti 5 menit lagi atau bagaimana? Enggak, terus sampai jam 10. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suruh lanjutin sampai jam 10 sama beliau. Kita lanjutin ya. Hatta ja'a datanghu kepada Nabi al-haq apa kebenaran. Al-haq itu Al-Qur'an. Wa huwa dan hali adapun Nabi waktu itu fi ghari Hira, yaitu berada di ghari Hira. Begitu Nabi keluar dari ghari Hira baru melihat malaikat. Itu singkat cerita seperti itu. Faja'a maka datanghu kepada Nabi al-malaku, siapa? Malaikat. Faqala maka berkata siapa malaikat? Iqra. Apa? Iqra. Bacalah. Qala menjawab siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, ma ana biqari. Saya tidak bisa. Enggak. Saya enggak baca. Baca? Enggak. Ma, yang pertama. Yang kedua, tar dulu. Fa akhadhani maka mengambil siapa malaikat. Jadi bukan Nabi takut. Justru fa akhadhani, malaikat Jibril seorang guru dirangkul. Fa akhadhani. Guru juga begitu, orang tua juga begitu, jangan ditakutin sama anak. Cuman kalau guru laki ya laki lah yang dirangkul. Jangan perempuan. Dirangkul oleh malaikat Jibril. Istri juga begitu, coba kalau ngomong apa kayak yang enak, dirangkul, nah, baru ngomong. Jangan ngomong sambil berantem. Kalau coba dirangkul, insya Allah nggak jadi ngomong. Fa akhadhani faqattani, maka sebenarnya ghattani itu menutupin, tambah dekat. Siapa malaikat Jibril nih kepadaku atsaniyah, yang kedua, hatta balawa sehingga sampai minni dari aku, bisa dibaca al-jahda, bisa dibaca al-juhdu. Semangat hidup, semangat mencari ilmu, sungguh-sungguh mendengarkan Al-Quran. Ada orang yang mengartikan ini jahda sampai lelah. Dalam pengertian bukan lelah capek, bukan berlebihan, bukan begitu sebenarnya. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, orang itu kadang-kadang kaget karena seneng, kaget karena sampai banyak beliau menerima ilmu. Tsumma arsalani, kemudian melepaskan siapa malaikat Jibril ini kepadaku. Kalau bahasa kita, ayo kita baca sayang. Enggak. Pertama, yang kedua, faqala iqra, yang kedua, baca. Oke. Fakultu ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Apa yang kira-kira saya baca? Apa yang mau saya baca apa? Madza aqra. Apa yang mau saya baca apa? Kan belum ada Qur'annya. Belum ada kan? Belum ada. Apa yang mau saya baca? Jadi guru itu kalau jadi guru yang jelas, memberikan kesempatan, sikapnya, apa yang mau dibaca, dicontohkan segala macam. Jangan baru sekali 2 kali udah marah-marah. Akhirnya berantem antara ayah sama anak. Matematika nggak bisa, akhirnya gebuk-gebukan. Fa akhadhani faghattani ats-tsalitsah tsumma arsalani faqala. Ini kelewat ini. Tsumma arsalani faqala iqra, yang ketiga. Faqultu ma ana biqari. Saya ulangi ya. Yang pertama, ma uhsinul qiraah. Saya ini enggak bisa baca. Yang kedua, bagaimana caranya membaca. Yang ketiga, apa yang saya baca. Jadi begitu. Yang pertama saya ulangi. Saya enggak baca. Saya enggak bisa baca. Merendah. Nabi bukan enggak bisa. Nabi bukan enggak bisa. Tawadhu luar biasa. Itu namanya tawadhu. Tawadhu. Yang kedua, tolong dicontohkan malaikat Jibril. Apa yang mau saya baca apa?
Tawaduknya luar biasa sampai 3 kali. Tawaduknya murid kepada guru. Silakan contohkan untuk yang ketiga apa yang saya baca baru setelah ini. Allah itu sebenarnya mampu kalau mau langsung 30 juz. Cereng begitu. Tapi tujuannya apa? Supaya kita bertahap, supaya kita bertahap. Demikian juga supaya Bapak berjalan, ketemu, silaturahim, pulang pergi ini. Coba di dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 82 83. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi tur. Jadi sebenarnya Allah mampu. Langit itu enggak usah 6 hari langsung bisa. Nabi 30 juz langsung juga bisa. Tapi kenapa? Supaya menjadi contoh bahwa kita proses belajar dan mengajar sehingga ada kehidupan, proses berusaha. Kalau di dalam rumah tangga ada kekurangan, berproses karena Bapak bukan malaikat, Bapak bukan Nabi Muhammad sallallahu, dan istrinya bukan Siti Khadijah, berproses. Lalu faqadtani ats-tsalitsa tsumma arsalni faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo buka Al-Qur'an surah apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya diingat-ingat karena ini kami mau potong sampai di sini, tapi menjelaskan kitab sedikit. Nanti kalau pertemuan lagi mulai dari Iqra bismi rabbik, tapi tolong diingetin, ini belum dijelasin. Kenapa kok bismi rabbik? Kenapa kok bismi rabbik alladzi khalaq? Tolong Bapak catat sehingga kalau pertemuan lagi, Pak itu belum dijelasin dan Bapak menjelaskan dari itu. Bapak ya, kami mau potong sampai sini. Ini baru separuh ya. Kami sampaikan, Nabi itu bisa baca, bisa menulis. Ini menurut hadis Bukhari, menurut juga di dalam tafsir. Kenapa Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis? Seperti kami sampaikan, ini dari yang kami sampaikan. Apabila yang kami jelaskan sepertinya berseberangan dengan Habib Husin atau dengan Habib Hamzah Al-Atos, maka yang diambil pendapat beliau-beliau, jangan ngambil pendapat saya. Ini saya hanya sekedar saya menyampaikan supaya jangan salah paham. Tidak ada keributan di sini, tapi kalau toh ada variasi ilmu, Bapak ambil yang lebih sepuh, yang lebih bisa dipercaya. Ya Bapak ya, Ibu ya. Ini saya bukakan hadis Bukhari, boleh dicatat. Nomor 2698 2699. Saya ulangi, hadis Bukhari 2698 2699. Ini yang menjelaskan bahwa Nabi bisa membaca dan bisa menulis. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Wundar, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq, qala sami'tu al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala lamma shalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahlal Hudaybiyah.
Begitu Nabi mengadakan perdamaian Hudaybiyah, berarti 6 Hijriah. Karena 5 Hijriah itu Nabi diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Lalu 6 Hijriah Nabi pergi dari Madinah ke Mekah. Ternyata di situ tidak diperkenankan masuk. Anda boleh masuk tahun depan. Berarti tahun keberapa? 7. Itu yang namanya Umratul Qadha. Sedangkan waktu 6 Hijriah itu Nabi sampai di Hudaybiyah. Udah dekat ke Mekah tapi nggak bisa masuk. Perjanjiannya panjang. Saya mau fokus saja. Kataba Ali bin Abi Thalib radhiyallahu alaihi bainahum kitaban. Suatu waktu itu Sayyidina Ali kataba menulis, Ali bin Abi Thalib. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sekretarisnya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihi bainahum kitaban. Mudah ridwanullah, adapun keridhaan Allah alaihi, yaitu mudah-mudahan atas Sayyidina Ali, bainahum, di antara mereka, mengadakan perjanjian dengan orang kafir Quraisy, kitaban, kataba kitaban, ini masdar lafzi kepada suatu catatan. Fakataba Muhammadur Rasulullah, maka isinya Muhammadur Rasulullah. Faqalal musyrikuna, maka berkata siapa orang musyrik, la taktub Muhammadur Rasulullah, jangan menulis siapa kamu, jangan menulis isi tulisannya Muhammadur Rasulullah. Lau kunta, andai saja betul ada siapa kamu Muhammad Rasulan, khabarnya kunta, yaitu seorang Rasul, lam nuqatilka, maka tidak mungkin memerangi siapa kami orang kafir Quraisy kepadamu. Faqala li aliin, maka berkata siapa Nabi, bersabda siapa Nabi, kalau Nabi bersabda li aliin kepada Sayyidina Ali, umhu, tolong Ali, hapus, menghapuslah siapa engkau Sayyidina Ali, hu, kepada tulisan Muhammadur Rasulullah. Faqala Aliun, maka berkata siapa Sayyidina Ali, ma ana billadzi amhahu, saya tidak mau menghapus. Oh, Sayyidina Ali berarti menentang perintah Nabi? Bukan. Dia tetap tunduk patuh menghargai kepada Nabi, tapi dia tidak mau menghapus Rasulullahnya. Kenapa? Khawatir dianggap mengakui bahwa Nabi itu adalah bukan Rasul. Satu. Keduanya, Sayyidina Ali tidak akan pernah tunduk patuh kepada perintahnya orang kafir Quraisy, orang Islam. Sayyidina Ali. Famahahu Rasulullah, maka Nabi tawadu, saling tawadu demi untuk perdamaian. Mundur selangkah, maju 1000 langkah. Teknis berperang seperti itu. Lalu dihapus, menghapus hu, kepada tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Biadihi, dengan tangannya Nabi sendiri. Kalau Nabi tidak tahu mana yang tulisan Muhammadur Rasulullah, Nabi nggak tahu mana yang mau dihapus. Kita lanjut dulu ya. Itu baru satu hadis. Yang paling jelas nanti 2699. Wasolahum. Yang penting damai dulu. Bagaimana kalau kita nggak bisa damai? Damaikan dulu, baru kebenaran disampaikan. Lambat laun kebenaran itu pasti sampai. Saya yakin 5-10 tahun radio silaturahim ini, asalkan bertahap, dimanage dengan sebaik-baiknya, pasti insya Allah diterima oleh banyak orang. Meskipun sekarang masih banyak orang salah paham. Biarin saja. Ala ayyadkhulahu wa ashabu 3 ayyam. Jadi nanti di tahun depan Anda boleh masuk ke Mekah 3 hari saja, tidak boleh lebih. Dan waktu itu saya mau keluar dari Mekah, saya mau keluar biar tidak bisa melihat Anda tawaf. Jadi rupa-rupanya yang usulan supaya dari Gaza keluar itu mengambil pendapatnya orang kafir Quraisy, supaya orang yang di Palestina, yang di Gaza pindah dulu. Nah, biar jadi kalau Indonesia mau diserang, kita pindah dulu dari Indonesia supaya Indonesia dikuasai orang Belanda. La haula wala quwwata. Wala yadkhuluha illa bijulubbanis silah, dan tidak masuk siapa mereka ke Mekah, orang Islam kepada Mekah, illa bijulubbanis silah, kecuali dengan pedang yang ada di sarung pedangnya. Fasa'alu, maka meminta siapa sahabat kepada Nabi, bertanya siapa mereka kepada Nabi, para sahabat, ma julubbanus silah, apa yang dimaksud julubbanus silah? Faqala al-kirab bima fi, sarung pedang. Saya loncat hadis berikutnya. Haddatsana Ubaidullah ibnu Musa an Israil an Abi Ishaq Anil Bara radhiyallahu anhu qala i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dzil qa'dah. Nabi umrah di bulan dzil qa'dah. Fa aba ahlu Makkah, maka tidak mau siapa ahlu Makkah ayyada'uhu yadkhulu Makkah. Maka ahlu Makkah tidak mau membiarkan Nabi berumrah di bulan itu, di waktu itu. Hatta qadahum ala ayyukima biha 3 ayyam.
Kecuali Nabi menulis perjanjian Nabi tahun depan untuk ke Mekah cuma berapa hari? 3 hari. Padahal negara-negaranya Nabi, tempat lahirnya Nabi, tempat nenek moyangnya Nabi. Itu asing kalau kuat begitu. Falamma katabu alkitabah, maka setelah menulis siapa mereka alkitabah kepada perjanjian, katabu maka menulis siapa mereka. Hadza isi suratnya, hadza ma qada alaihi Muhammadur Rasulullah. Ini keputusan Muhammad Rasulullah. Nabi dibohongin. Nabi berarti Nabi mau dong dibohongin? Tidak, itu hanya sekedar trik aja. Al-harbu khid'ah, perang itu tipu daya. Oke, permintaan kamu apa? Yang penting tahun depan kita masuk ya. Kamu damai, berarti kamu gak nyerang kita kan? Ketika kamu gak nyerang kita, saya punya persiapan untuk menyusun kekuatan. Di balik itu Nabi punya pemikiran. Hadza ma qada alaihi Muhammadur Rasulullah. Padahal itu bukan keputusannya Nabi, tapi akal-akalan dari mereka. Tapi sama-sama pinter, sama-sama belut nih namanya. Faqalu la nukirru biha fala na'lamu annaka Rasulullah ma mana'naka. Saya tidak mau kalau ada tulisan manukirru. Saya tidak mau mengakui biha dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Enggak mau kalau ada perjanjian kayak begitu. Falau na'lamu annaka Rasulullah ma mana'naka. Kalau saya yakin kalau kamu Rasulullah, saya akan membiarkan kamu di Ka'bah ini tawaf. Karena menurut saya kamu bukan Rasulullah, tidak boleh kamu ditulis Rasulullah. Boleh, baik. Lakin anta Muhammad ibnu Abdillah, tapi kamu adalah Muhammad bin Abdillah. Qala, Nabi menyampaikan, ana Rasulullah. Ditulis enggak ditulis saya Rasulullah. Lambat laun saya terbukti bahwa Rasulullah. Nabi begitu. Wa ana Muhammad ibnu Abdillah. Saya Muhammad bin Abdillah. Saya anaknya Muhammad bin Abdillah. Saya tidak akan pernah mundur. Kalau saya sepertinya mundur selangkah, ingat, sebentar lagi 1000 langkah. Kenyataannya betul kan, terjadi Fathih Mekah. Enggak ada. Dari dulu saya punya keyakinan, yang dibilang teroris itu umat Islam, tapi memang ada yang enggak benar, ada yang benar ya. Umat Islam itu lambat laun dia itu pasti ketangkep. Menurut dugaan saya. Kenapa? Dia punya keyakinan gak ada umat Islam mundur itu. Selalu berhadapan. Itu kalau umat Islam. Makanya pasti ketangkep. Kenapa? Dia gak pernah mundur soalnya. Itu satu sisi. Ana Muhammad ibnu Abdillah. Saya selalu di depan. Saya anaknya Ibni Abdillah. Gak akan pernah mundur. Tsumma qala li Aliin, kemudian menyampaikan siapa Nabi li Aliin kepada Sayyidina Ali. Umhu Rasulullah. Li, menghapuslah siapa engkau Sayyidina Ali. Kalau dibaca Rasulullah karena posisinya jadi maf'ul kepada tulisan Rasulullah. Kalau dibaca Rasulullah karena redaksi awalnya Muhammadur Rasulullah. Tolong li hapus. Qala la, enggak Nabi, saya enggak mau hapus. Wallahi la amhuka abadan. Saya tidak pernah mau hapus Nabi. Melihat keteguhan Sayyidina Ali, Nabi bangga. Saya bangga punya sahabat seperti itu. Pantang mundur, maju terus li dalam hati. Fa'akhadha Rasulullah, maka mengambillah siapa Rasulullah al-kitabah. Kemudian Nabi mengambil kertasnya. Fakataba. Fa apa fa? Fa maka. Kataba apa? Kataba yaktubu kitaban. Menulis. Nabi tulis. Hadis Bukhari 2699. Enggak ada. Kami kan enggak bisa paham ngetik segala. Li ajarin li gimana ngetiknya li. Enggak ada. Gimana nih tulisannya? Kalau alif begini tuh dari mana li? Alif bau? Enggak ada. Langsung tulis. Fakataba. Hadza ma qada alaihi Muhammad ibnu Abdillah. Nanti ada yang lebih jelas lagi. La yadkhulu Makkah silahu illa fil kiram wa alla yakhruja min ahli bi ahadin in arada yadba'ahu wa alla yamna ahadan min ashabihi arada yuqima biha falamma dakhala wa madal ajal atau aliyan faqalu kulli sahibik ukhruj anna qad madal ajal fakharaja an-nabiyyu fatabi'athum. Nah, ini saya mau fokus kepada tulisan saja. Ini panjang sebenarnya. Jadi Nabi itu bisa nulis dan bisa baca. Nanti ini sepotong dulu. Hadis Bukhari nomor berapa? 2698, 2699. Nih. Fathul Bari. Ini Fathul Bari juz 5 halaman 380 sampai 381 di sebelah kanan. Nih tangan kami. Nih fakataba. Saya nggak mau terlalu tinggi, ada guru nanti kualat. Saya udah dibilang sama orang tua. Kalau orang Jawa Timur itu selalu diingetin, jangan berani-berani sama habaib. Ini sekarang tafsir Al-Qurtubi.
Babu kaifa yuktabu. Ini kalau ngaji sama guru gampang. Nanti kalau ada salah biar gampang langsung diingetin. Kita lihat, ini tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' Ahkam Al-Quran, ini juz 13, juz 14, 13-14. Halaman tafsir Al-Qurtubi juz 13, mulai dari halaman 312 sampai 313. Menjelaskan tentang Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Coba dicek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tinggal 10 menit lagi ya, insyaallah. Ayo Bapak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min qabli. Ketemu? Ikuti sambil baca, sambil nyari. Ayo. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Di dalam kitab sebelum Al-Quran dijelaskan bakal ada seorang nabi. Dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Lalu Allah membenarkan, nih nabi yang ada di kitab kamu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Persis kan seperti yang ada di kitab Anda awalnya. Awalnya. Karena semua manusia, semua orang Arab itu pada dasarnya keseluruhan bisa baca, bisa tulis. Kenapa kok bisa baca, bisa tulis? Itulah mukjizat daripada Nabi. Mukjizat daripada Nabi, bisa baca, bisa tulis, dan untuk membenarkan sesuai dengan kitabnya. Semua pada dasarnya, apalagi orang Arab, itu bisa baca, bisa tulis. Apalagi kita ini semua bisa baca, bisa tulis dari mana coba? Nah, Nabi. Guru kita itu Nabi, nggak ada. Ayo, yang mempelajari mulai dari Iqra itu siapa? Nah, Nabi. Ayo, Iqra. Terus kalau Nabi bisu bagaimana coba? Kita aja nggak bisa Iqra begitu sudah nggak karu-karuan itu hasilnya. Di TV itu kan ada itu. Coba kamu ngomong ini, ikut ini. Yang satu aja udah hilang. Gurunya Nabi, yang belajar nulis dari Nabi. Suruh nulis begini, kamu tulis, taruh di situ. Mana? Salah, benar. Dicek sama Nabi. Di kitab Fathul Bari, di kitab Tafsir Al-Qurtubi. Wa ma kunta, dan tidak ada siapa kamu, tatlu yaitu bisa membaca siapa kamu, min qabli. Min itu apa? Dari qabli, sebelumnya. Sebelumnya memang kamu nggak bisa baca. Setelahnya. Ini depan Pak, ini belakang. Ada depan, ada piye tahu, ada malam, ada sebelumnya memang kamu gak bisa baca. Orang Arab itu tadinya kalah sama orang yang lain. Kenapa? Orang lain sudah punya Taurat, punya Injil. Begitu orang Arab dikasih Al-Quran, gak ada yang lebih mulia daripada orang Arab. Wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala takhutuhu. Kamu juga gak bisa kitab. Wala takhuttu biyaminik, gak bisa baca, gak bisa tulis. Idzan, karena kalau kamu langsung lahir bisa baca, bisa menulis, la rotaba, lamnya taukid, la rota irtaba yartab irtiaban, la rotabal mubtilun, maka pastilah semakin ragu siapa orang yang hatinya memang awalnya sudah ragu. Al-Ankabut ayat 48. Saya bacain ya. Kana ahlul kitab yaqra'una bil ibraniyah wa yufassirunaha bil ibraniyah li ahli al-islam faqala Rasulullah la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum, dan seterusnya, la tas'alu ahlal kitab an syai'in fa innahum lan yahdukum wa qad dhallu imma an tukadzibu bihaqqin wa imma an tusaddiqu bi batil wa qalu alladhi najiduhu fi kutubina annahu ummiyun la yaktubu wa la yaqra'. Yang sepengetahuan saya, nabi yang akan datang itu ummi,
tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Walaysa bih. Wa qala Mujahid kana ahlul kitab yajidunahu fi kutubihim anna Muhammadan la yakhuttu wa la yaqra. Fanazalat hadhil ayah. Lalu turunlah ayat ini, Al-Ankabut ayat 48 yang menjelaskan gak bisa baca, gak bisa menulis seperti dugaan Anda. Tapi itu pertamanya. Setelah itu bisa. Wa qala an-Nuhas dalilan ala nubuwwatihi li Quraisyin li'annahu la yaqra wa la yaktubu wa la yukhalitu ahlal kitab wa lam yakum bi Makkah ahlul kitab. Awalnya gak bisa baca, gak bisa menulis, gak tahu ilmu pengetahuan apa-apa. Ternyata diturunkan Al-Quran. Nabinya setelah itu bisa baca, bisa menulis, dan bahkan bisa membicarakan teknologi di zaman itu. Itu menunjukkan mukjizat dan kelebihan Islam, kelebihan Al-Quran. Walam yakum bi Makkah, padahal Nabi tidak pernah belajar kepada ahli kitab. Walam yakum bi Makkah ahlul kitab. Nah nanti bagaimana dialog Nabi dengan Waraqah itu nanti di potongan hadis yang kita potong itu. Walam yakun bi Makkah ahlul kitab faja'ahum bi akhbaril anbiya wal umam wa zalat ar-raiba wasyak. Uktub asy-syarta bainana bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Nabi itu sudah ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillah. Hadza ma qada alaihi Muhammadur Rasulullah. Faqala lahul musyrikun law na'lamu annaka Rasulullah tabi'naka wa fi riwayatin bay'naka. Walakin uktub Muhammad bin Abdullah fa amara Aliyan ayyamhuha faqala Aliyun wallahi la amhahu maha yamhu faqala Rasulullah arani makanaha fa arahu famahaha wa kataba Ibnu Abdullah. Ada di dalam pendapat lain, tunjukkan kepadaku makanaha kepada tempatnya, fa arahu maka memperlihatkan siapa aku Ali, hu kepada tempatnya, famahaha maka menghapus siapa Nabi, ha kepada tulisan yang ada di tempatnya, yang ada tulisan Rasulullah. Jangan lupa wa kataba, wa apa? Kataba menulis, wa kataba dan menulis siapa Nabi, Ibnu Abdullah. Tulisan Nabi Ibnu Abdullah. Qala ulama'una radhiyallahu anhum wa zahiru hadza. Adapun dari zahir penjelasan hadis ini, annahu alaihissalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mahatil kal kalimah, yang menghapus itu adalah tangannya Nabi sendiri. Allati hiya Rasulullah, tulisan Rasulullah, biyadihi dengan tangannya Nabi. Wa kataba, wa dan kataba menulis siapa Nabi, maka nah di tempat tulisan Rasulullah Ibnu Abdullah, Nabi yang menulis. Waqad rawahu al-Bukhari bi adhar min hadza faqala fa akhadha Rasulullah al-kitaba fa kataba. Bukhari 2698, Muslim 2000, saya ulangi, Muslim 2933. Muslim 2933 dari sahabat Anas yang menjelaskan bahwa Nabi bisa membaca, bisa menulis. Bahkan Nabi itu, bagaimana kalau ada hadis? Ada hadis, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub. Saya ini adalah umat yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Itu hadis maudhu'. Bertentangan dengan Al-Qur'annya, bertentangan dengan As-Sunnahnya. Tapi ini pendapat dari kami yang kami sampaikan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah yang sudah kami sampaikan. Kalau ada pendapat lain di luar, maka kami serahkan kepada Bapak Ibu dengan kami tidak bermaksud menyalahkan. Yang kami sampaikan tinggal dicek di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 13 mulai dari halaman 312 sampai 315. Kenapa? Karena Nabi, kita lihat, faqad tahajja. Tahajja itu apa? Hijaiyah. Nabi itu nulis. Hijaiyah, huruf hijaiyah. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina dzakara Dajjal. Ketika Nabi menjelaskan tentang Dajjal, Nabi menjelaskan Dajjal itu ciri-cirinya maktubun baina aihi. Maktub, kata yaktubu, maktubun isim maf'ul, maf'ulun. Ditulis antara matanya ini supaya umat Islam tidak salah. Ini di sininya nih tertulis
maktubum baina ainun ainaihi, dua. Di antara kedua matanya ini kaf. Nabi tulis kaf. Kaf, alif, fa, ra. Kafirun. Dia orang kafir. Nabi tegas. Kenapa? Demi untuk menyelamatkan umat. Sekarang umat Islam zaman teknologi seperti ini, jangan sekali-sekali bersikap lemah. Sudah waktunya tunjukkan yang lurus-lurus. Semakin kita menunjukkan lemah dengan berbagai dalil, hancur. Coba lihat, bertahap. Sama pada itu bahasanya orang di kampung kami. Pohon kalau dibiarin, kita ngalah demi ini, hancur kita. Yang hak itu hancur. Jangan ngalah. Sekarang sudah waktunya, cuman jangan salahin. Biarin apa? Biar masyarakat berpikir, oh ini begini. Lama-lama insya Allah. Baina ainaihi kaf, alif, fa, ra. Isim fa'il. Kafirun. Ada di mana itu? Ada di dalam Muslim. Hadis Muslim diriwayatkan oleh sahabat Anas 2933. 2933. Ini sementara waktu pelajaran yang mungkin tidak berharga dari kami, yang lebih berharga nanti dari beliau. Mungkin nanti biar diperbaiki sama beliau. Sekali lagi kami sampaikan, kapanpun, dari sekarang sampai kapanpun, kami akan ngikut ngaji beliau-beliau ini. Kalau di antara penjelasan kami ada yang kurang pas dengan beliau-beliau, ambil penjelasan beliau. Itu wasiat dari kami. Begitu mungkin cukup ya dari kami. Silakan mungkin buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Ahmad Sanusi, para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, berharga dari guru kita. Apa yang dikatakan oleh Ustaz Ahmad Sanusi tadi, kita selalu sebenarnya mengikuti apa yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Penjelasan mengenai bagaimana Rasulullah SAW bisa membaca dan menulis. Ini tadi kita dapat lagi referensi. Waktu itu juga sudah pernah saya terangkan di hasil. Dan ini buktinya banyak sekali. Termasuk buktinya yaitu penulisan Al-Quran itu sendiri. Kalau nggak salah pernah saya terangkan mukjizatul Quran, mukjizat penulisan Al-Quran. Itu penulisan Al-Quran itu kan Rasulullah memiliki kutabul wahyu, penulis-penulis wahyu, diantaranya para sahabat yang 4. Nah, kalau menuliskan wahyu itu, menuliskan Al-Quran, kemudian diperlihatkan lagi kepada Rasul. Kalau andai kata Rasulullah nggak bisa baca, bagaimana mau koreksi tulisan yang ditulis? Kenapa bisa begitu mengagumkannya tulisan tersebut? Mengagumkan kenapa? Karena sampai huruf-hurufnya pun memiliki makna. Sekarang ditemukan bagaimana, nanti mungkin kita secara khusus kita akan memberikan al-mu'jizatul kubra, bagaimana sampai huruf-hurufnya itu kalau dihitung dengan bilangan itu klop semuanya. Setiap membicarakan segala sesuatu yang satu masalah itu semuanya hitungannya pas. Seperti berbicara tentang lautan dan daratan, komposisinya itu bisa perbandingannya sama, sesuai dengan kenyataan.
itu semuanya adalah merupakan firman Allah yang sudah ditulis sejak zaman Rasul. Nah, ini juga nanti perlu kita meluruskan, ya, karena sering saat kita selalu baca ulumul Quran, selalu kita dengar Al-Quran baru ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Utsman, ya. Sehingga masuk riwayat-riwayat yang mengatakan, oh, ada ayat-ayat Quran yang hilang. Ini berbahaya sekali, ya. Ini Al-Quran sudah ditulis pada zaman Rasul. Oleh karena itu ada penulis-penulis wahyu yang menulis, yang dikoreksi langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau di zaman Sayyidina Abu Bakar diperbaiki lagi, ya, ditulis lagi, itu makbul, tapi tetap mengikuti dengan susunannya, susunan apa yang ada di zaman Rasul, yang sudah ditulis di zaman Rasul. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman diseragamkan cara bacanya, Mushaf Utsmani seperti yang terkenal. Yang banyak juga di antara sahabat yang menulis, kadang-kadang ditambahkan, dipinggirkannya sebagai keterangan, bisa ditulis juga. Ini sebab didengar dari Rasulullah, misalnya dalam masalah waris misalnya ada disebutkan tentang saudara seibu. Oh, itu itu di dalam Al-Qur'annya nggak ada, tapi di keterangan sahabat ditulis. Nah, ini zaman Sayyidina Utsman semuanya dihapuskan. Diseragamkan, arti sesuai dengan apa yang ada dari zaman Rasul. Oleh karena itu, kalau kita lihat bagaimana cara menulis bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, beda dengan apa yang ada di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika. Sama bismi, ba huruf jar, ismun ada alifnya. Iqra, lihat ya di surat Al-Alaq tadi yang Ustaz Ahmad Sanusi baca, Iqra bismi pakai alif di situ. Artinya bismi dengan nama. Kata bismillah juga bismi dengan nama. Bismillah dengan nama Allah. Hanya kalau di surat Al-Alaq bismi rabbika dengan nama Tuhan, kan sama dengan nama bismi. Tapi kenapa dalam bismillah nggak pakai alif? Itu memang Rasulullah tulisnya seperti itu. Tulis misalnya kata kitab secara khot, penulisan secara khot. Kalau kita tulis kitab, kaf, ta, kemudian kita tambahin alif kan, seperti itu, baru ba. Tapi kalau dalam Al-Quran enggak, kaf, ta, ba, ta-nya cuman dikasih baris berdiri gitu. Jadi kitab dibacanya. Kenapa enggak dirubah secara khoti saja, kaf, ta, dipanjangin seperti itu? Enggak berani. Sayyidina Utsman juga enggak berani. Sampai seorang tabi'in yang terkenal, Abdullah ibn Mubarak, mengatakan tidak ada peran satupun dari sahabat maupun yang lainnya di dalam penulisan Al-Quran walaupun satu rambut, walaupun satu baris. Arti mereka itu ngikutin apa yang sudah tertulis dari zaman Rasulullah SAW. Karena itu adalah itu atas perintah Allah. Ini kan Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, itu sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz, sudah ada, ya, Al-Quran itu secara utuh dari ayat pertama suratul Fatihah ditutup dengan surat An-Nas. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Dalam surah apa? Al-Waqi'ah, ya. Allah bersumpah, ya, dengan tata letak bintang, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Itu sungguh merupakan sumpah yang sangat besar, yang sangat dahsyat kalau kamu tahu. Innahu laqur'anun karim, sungguhnya itu Al-Qur'an Sungguhnya itu adalah Al-Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Artinya Al-Quran itu sudah, ya, lengkap, ya, 30 juz, di awal di surat Fatihah, di akhir surat An-Nas,
sejak sudah di Lauhil Mahfuz. Kemudian diturunkan sesuai dengan peristiwa-peristiwanya. Diturunkan ayatnya sebagian-sebagian. Bahkan Al-Alaq pertamanya 5 ayat dulu. Ya. Ayat berikutnya 6 sampai 19-nya beberapa tahun kemudian. Tapi kok bisa klop bersatu begitu? Ya karena yang nyuruh memerintahkannya Rasul. Ketika turun lanjutannya, kalla innal insana la yatgha dan seterusnya. Nah, ini letakkan lanjutan dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah tulis Rasulullah yang periksa. Ya. Ini semuanya tauqifin, ini dari Allah Subhanahu wa taala yang jadi memang sudah merupakan satu kesatuan, diturunkan sebagian-sebagian, kemudian disusun kembali seperti itu. Susunannya tentu sesuai dengan Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz. Ya, kalau saya gambarkan, kayak kita punya puzzle, tahu kalau anak kecil suka nyusun gambar tuh, yang ditempel-tempel begitu. Puzzle sudah lengkap begitu gambarannya, satu misalnya bangunan rumah, kemudian dicopot-copot, disuruh susun kembali. Nah, susunnya tentu susun sesuai gambar yang asli tadi. Itu Al-Quran seperti itu. Jadi kalau ada peristiwa Hunain, peristiwa Mujadalah, peristiwa apapun, ya memang sudah ada. Karena Allah Maha mengetahui kejadian yang akan terjadi. Kejadian yang sekarang, yang akan datang, yang lalu, semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Ya, peristiwa misalnya ada perang Hunain, ada perang Badar, bukan berarti ini gara-gara ada perang Hunain baru ada turun ayat tentang peperangan Hunain. Enggak. Peperangan Hunain itu ayatnya sudah ada, cuman belum diturunkan. Kenapa ya diturunkan sesuai dengan situasinya nanti seperti itu. Ya. Jadi apa yang akan terjadi semuanya sudah tercatat. Ini mengenai bagaimana Al-Quran itu sudah dituliskan sebelum pada zaman Rasulullah SAW. Ini penting ya, karena akhirnya banyak orang-orang di luar Islam meragukan keotentikan Al-Quran. Sudah mulai sekarang ya, dan dari dulu sudah mulai. Sekarang pun banyak lagi dari media sosial mencoba korek-korek bahwasanya Al-Quran ini ya, adalah tidak lengkap lah, ya, ada yang hilang lah seperti itu. Nah, kembali kepada tadi tentang An-Nabiyil Ummi, ya, bahwasanya Rasulullah SAW An-Nabiyil Ummi. Kita sepaham, sependapat dengan Ustaz Sanusi tadi, ya. Bagaimana Rasulullah SAW disebutkan Al-Ummi. Nah, ini bisa Al-Ummi diartikan orang yang nggak bisa baca ya, dan tidak bisa nulis. Dari kata itu artinya ibu. Kalau orang baru lahirkan oleh ibunya kan nggak bisa baca kan. Nah, Al-Ummi juga seperti itu. Al-Ummi juga diartikan artinya ini orang-orang Arab. Arti orang non ahlul kitab, bukan ahlul kitab. Seperti orang Yahudi kalau manggil orang-orang Arab bilang, orang-orang Islam, laisa lana fil ummiyina sabil. Kita sih nggak apa-apa kalau kita melakukan apa saja, perbuatan zalim, perbuatan mengambil harta, curangin mereka. Al-ummiyin ini tidak ada dosa bagi kita. Itu juga kata ummi seperti itu. Nah, mengenai bagaimana Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW bisa baca dan tulis? Ya memang sebelumnya belum nggak bisa baca dan tulis. Kan tadi sudah disebutkan, wa ma kunta tatlu min qablihi. Ustaz Ahmad Sanusi sudah jelaskan. Sebelumnya nggak bisa baca. Tapi setelah diteruskan perintah oleh Allah, Iqra surat Al-Alaq, ya Rasulullah bisa baca kemudian. Ya. Kemudian Rasulullah bisa baca. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mengajarkan, kita aja belajar bisa, ngajarin anak murid bisa, ngajarin bisa. Bagi Allah bisa nggak? Mudah nggak? Bagi mudah kan, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Contoh lain, diceritakan bagaimana Nabi Allah Musa juga cadel kan? Ya,
Nabiullah Musa kalau diriwayatkan katanya dulu masih kecilnya ketika diperintahkan suruh makan, pilih antara kurma dan bara. Ya, ketika mau ngambil kurma katanya di malaikat geser supaya ngambil bara, akhirnya bara yang dimakan akhirnya jadi cadel. Ini riwayat wallahu alam. Tapi di dalam Al-Qur'an benar diceritakan seperti ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Ya, perhatikan. Dalam surah Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara ayat dari ayat 12 bacanya. 12, 13, 14. Ya, 12, 13, 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak Firaun menyembah Allah, berdakwah kepada Firaun, apa Nabi Musa bilang? Qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Ya, wahai Tuhanku, ya, aku takut mereka nanti enggak percaya, mereka mendustakan omonganku. Wa yadhiqu sadri, dan ya dadaku pun sesak, ya. Wala yantaliqu lisani, dan lidahku pun kalau bicara tidak lancar. Ya, ini menunjukkan ya, ada yang bilang katanya kayak pelo lah atau seperti itu. Jadi enggak jelas kalau bicara seperti itu. Dan Firaun juga di dalam ayat yang lain mengatakan wala yakadu yubin. Ya, Musa ini kok ngomong apa nih? Katanya ngomong ini enggak jelas. Tapi ternyata ketika Nabi Musa mengajukan, ya, mengatakan alasannya takut mereka mendustakan ucapannya karena ucapannya tidak jelas seperti itu. Fa'arsil ila Harun, maka utus pula kepada Nabi Harun. Utus saja tugas ini kepada Nabi Harun. Walahum alayya dzanbun, dan bagi mereka, ya, aku ini dianggap memiliki dosa. Fa akhafu ayyaqtulun, aku juga takut mereka membunuhku. Yaqtulun asalnya yaqtuluni, ya. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Ya, lalu Allah katakan tidak, tapi pergilah kalian berdua dengan membawa ayat-ayat kami, sungguhnya kami senantiasa mendengarkan kamu. Lihat. Kemudian di ayat yang lain kan, ya, ini memang Al-Quran, gayanya Al-Quran menceritakan sebagian, kemudian di ayat yang lain dalam surat Thaha diceritakan lagi sebagian lain, ya. Bagaimana Nabi Allah Musa, ya, yang lidahnya tidak lancar berbicara itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang terkenal, sering kita baca. Saya juga sering baca kalau muqaddimah di Rasil. Apa bacanya? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ini dalam surah Thaha, ya. Dalam surah Thaha ayat 25 kalau enggak salah. Dalam surah Thaha ayat 25. Qala rabbi syrah li sadri
wa yassir li amri. Sama, idhab ila fir'auna innahu tagha. Setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk menghadap Firaun, berdakwah kepada Firaun, apa Nabi Musa minta? Di ayat yang tadi nggak disebutkan doa ini, tapi ini disebutkan. Inilah gaya Al-Qur'annya. Karena li hikmatin aradahullahu ta'ala. Qala rabbi syrah li sadri. Nabi Musa berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Ya. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan bukalah ikatan yang ada di dalam lidahku. Artinya maksudnya lancarkanlah bicaraku. Yafqahu qawli, sehingga dia akan paham ucapanku. Nabi Musa berdoa seperti ini. Kemudian kita lihat di ayat-ayat yang lain, di surah yang lain, bagaimana Nabi Musa berdialog kepada Firaun dengan lancarnya. Enggak diwakilin kepada Nabi Harun, tidak. Nabi Musa langsung berdialog dengan lancar seperti itu. Artinya walaupun asalnya Nabi Musa tidak lancar bicaranya, tidak jelas bicaranya, setelah dia berdoa, Allah kabulin nggak doanya? Nabi, ya, langsung bisa lancar nggak? Ya bisa. Arti bagi Allah mudah saja merubahnya. Nah begitu juga tadi Nabi kita Muhammad SAW memang sebelumnya nggak bisa baca tulis, tapi untuk mengemban risalah, menjelaskan, apalagi menjelaskan kepada umat terakhir, umat yang kemajuannya didasari oleh data, oleh pena, oleh tulisan. Ya, kemajuan peradaban manusia itu dimulai dengan menulis. Nah, masa umat Nabi terakhir nggak bisa nulis seperti itu? Ya, memang awalnya min qablihi belum bisa baca tulis, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Iqra, Rasulullah bisa baca menulisnya. Nah ini insya Allah nanti kita tambah perjelas lagi bahwasanya Al-Quran ditulis sejak zaman Rasulullah SAW dan dikumpulkan sejak zaman Rasulullah SAW. Bukti-buktinya nanti ya kita akan bahas di Al-Mu'jizatul Kubra. Ya. Ini jadi apa yang dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Sanusi tadi memperkuat lagi bagaimana dibawakan hadis baik dari Bukhari-nya dan maupun Muslim yang menjelaskan bagaimana saat perjanjian Hudaybiyah Rasulullah mengkoreksi tulisan Sayyidina Ali, dihapus diganti dengan tulisan yang diinginkan oleh orang Quraisy. Ya, memang hal ini saat perjanjian Hudaybiyah sepertinya perjanjian ini berat sebelah, menguntungkan pihak Quraisy. Akan tetapi sebenarnya ya di balik itu ya, perjanjian ini banyak menguntungkan kaum muslimin, sebab setelah perjanjian Hudaybiyah tersebut, yaitu yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah, kemudian pada saat tahun ke-8 Hijriah ya, saat Futuh Mekah, hanya waktu 2 tahun waktu perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW bawa sekitar 3.000 sahabatnya, 3.000-an. Ketika 2 tahun kemudian di tahun ke-8 saat Futuh Mekah sudah membawa 12.000. Berarti naik kaum muslimin masuk Islam dalam 2 tahun 4 kali lipat, ya, 3 kali lipat. Inilah manfaat ya, daripada perjanjian Hudaybiyah itu, yang asalnya para sahabat bilang ya, terutama Sayyidina Umar waktu itu marah, masa sih kita nulis perjanjian yang ini berat sebelah, menguntungkan orang kafir. Nah, sampai diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, atu'min annahu nabi? Bala, kata Sayyidina Umar, iya. Kalau gitu ikutin aja, ya, ikutin apa yang disepakati oleh Rasulullah SAW. Akhirnya benar. Setelah perjanjian itu,
orang yang masuk Islam lebih banyak dari sejak Rasulullah diutus, sejak dari Mekah sampai tahun ke-6 jumlahnya lebih banyak yang 2 tahun terakhir itu ya, terbukti ketika Futuh Mekah sampai 12.000 kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat sekalian, ya, jadi apa yang dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Sanusi tadi ini memperkuat dengan apa yang keyakinan kita, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu ya, bisa membaca dan menulis setelah ya, diutus menjadi Rasul, bukan sebelumnya ya. Sebab kalau sebelumnya udah pandai menulis, nanti orang ragu, wah Al-Quran ini buatan Rasulullah, buatan Nabi Muhammad katanya. Ya, idzan lartabal mubtilun. Tadi disebutkan alasannya dalam surah Al-Ankabut. Ya, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik. Ya, engkau sebelumnya, kata kunta itu arti dulunya. Wa ma kunta, ya, dulunya kamu itu tidak tatlu, tidak membaca, tidak bisa membaca atau menulis Al-Quran atau menulis kitab. Ya, ini kata kunta atau kuntu juga, ya, ini yang artinya dulunya ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha. Ini juga kata pakai menggunakan kuntu. Artinya bukan, jangan diartikan kuntu ini aku melarang kalian berziarah kubur, maka berziarahlah. Orang akan bingung ya kalau diartikan kuntu ini adalah aku. Bukan seperti itu. Kata kuntu ini menunjukkan waktu lampau, artinya dahulu aku. Ya, kuntu nahaitukum, dulunya aku melarang kalian berziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena kalian baru lepas dari kemusyrikan, takut kembali lagi ya menganggap kuburan itu sebagai Tuhan seperti itu. Tapi ketika sudah kuat imannya, Rasulullah katakan ala fazuruha, maka berziarahlah kalian, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, jadi ini kalimat kuntu di sini atau kunta yang berarti dahulunya, masa lampau. Jadi di firman Allah dalam surah Al-Ankabut tadi, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin. Dulunya kamu tidak bisa membaca ya satu kitab pun. Min qablihi apa? Diperkuat min qablihi, sebelumnya. Arti sebelum ini kamu nggak bisa baca. Wala takhutuhu bi yaminik, maupun kamu menulisnya nggak bisa. Tapi ini ada kata tersirat. Jadi tidak demikian kalau sesudahnya. Ya, sesudah diturunkan Al-Quran, ya, maka Rasulullah SAW bisa membaca dan juga bisa menulis. Idzal lartabal mubtilun, ini kalau dulunya kamu udah bisa baca tulis, orang-orang yang batil itu akan ragu-ragu atas keautentikan Al-Quran. Nih ya, alhamdulillah ya, Ustaz Ahmad Sanusi sudah menjelaskan tadi tentang bagaimana Rasulullah SAW bisa membaca dan menulis sejak diutus menjadi nabi ya. Hadirin dan hadirat sekalian, mari sedikit kita merenungi firman-firman Allah dalam surah Fatir. Ya, ada kaitannya tadi menyinggung tentang ziarah kubur atau kuburan. Kita baca surah Fatir. Ya, Fatir ini surah ke dapat 35 ya. Oh ya, surah 35
ayat ya, ayat 36 dan 37 kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. Ini menceritakan bagaimana keadaan ahlun nar di neraka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan mereka, orang-orang yang kafir, dan juga bagaimana permintaan mereka. Ini kalau bagi Allah kan apa yang akan terjadi, ya seperti itu. Bagi Allah, ya Allah tahu semuanya. Oleh karena itu sampai dialog mereka digambarkan di sini, karena ini juga nanti akan sesuai dengan kenyataannya ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, lahum naru jahannam, bagi mereka neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak dibinasakan neraka jahannam sehingga mereka mati. Artinya bagaimana azabnya terus mereka rasakan. Biasanya kalau orang disiksa kemudian mati, selesai, udah dia nggak merasakan lagi. Kalau walaupun itu tetap ente pukulin, udah nggak merasakan lagi. Tapi ahlun nar finnar itu diazab dan mereka nggak mati-mati. La yuqda alaihim fayamutu, bahkan kulit mereka ketika dibakar, ketika hancur kulit mereka, di mana kulit ini ya rahasianya, kulit ini adalah merupakan pusat saraf kita, yang merasakan sakit itu kulit. Ya. Allah gantikan kulitnya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali hangus kulit mereka, nadijat bisa diartikan matang, istilahnya lodo ya. Kullama nadijat juluduhum badalnaha juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya hangus terbakar, kami ganti lagi dengan kulit baru. Lihat tujuannya apa? Liyadzuqul adzab, agar supaya mereka merasakan pedihnya siksaan itu. Jadi yang merasakan ini artinya kita ngerasa sakit itu dari kulitnya. Makanya orang kalau luka bakar itu sakitnya minta ampun ya. Jarang selamat kalau orang luka bakar sampai ya hampir seluruhnya begitu. Ini kena dan sakitnya begitu hebatnya. Dia yang merasakan sakit ternyata ini sesuai Al-Qur'an ini dengan ilmu pengetahuan sesuai. Diteliti bahwasanya yang merasakan sakit kita itu adalah kita kalau ditusuk yang sakit ini kulitnya, ya, bukan ketika di dalamnya, bukan. Ya, dalam nggak terlalu sakit gitu. Begitulah siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlun nar, ya, di mana mereka itu tidak dibinasakan. Wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan mereka juga tidak diringankan adabnya. Nggak ada istirahatnya. Malaikat itu bukan kayak manusia, misalnya dia menyiksa capek, mencambuki
orang ahli neraka kemudian istirahat dulu, enggak ada. Ya, wala yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang ingkar. Kemudian diceritakan lagi bagaimana keadaan mereka, wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak di dalam api neraka. Wazan istarakha dari kata sarakha asal, karena sarakha itu berteriak. Kalau wazan istarakha ada kata istaf'ala, ya, taknya jadi ta. Jadi istarakha ini artinya berteriaknya berkali-kali, berteriaknya sangat kencang gitu. Ada kaidah dalam nahwu itu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya susunan kata atau susunan huruf itu menunjukkan maknanya pun bertambah. Seperti ahabba, mencintai. Ahabba artinya mencintai. Kalau wazan istahabba artinya sangat mencintai. Dalam Al-Quran, alladzina yastahibbunal hayatad dunya, orang-orang yang sangat mencintai kehidupan dunia. Beda dengan kata ahabba. Ini juga sarakha, beda dengan istarakha. Sarakha berteriak, iya. Tapi kalau istarakha berteriak dengan keras, berteriak dengan terus menerus seperti anjing melonglong gitu. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalam api neraka sambil berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Na'mal salihan, kami akan berbuat amal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, enggak seperti dulu. Enggak seperti dulu yang kami kerjakan. Mungkin dulunya juga mereka mengerjakan, menganggap itu amal soleh, tapi ternyata nggak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ternyata amalnya itu nggak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Sekarang banyak orang ngaku-ngaku beramal soleh, tapi karena nggak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, ya nggak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ngaku beramal soleh, melakukan perbuatan kebaikan diiringi dengan riya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun nggak diaku oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dianggap. Oleh karena itu mereka mengatakan na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan beramal soleh nggak seperti dulu yang pernah kami kerjakan, nggak seperti dulu yang kami kerjakan. Apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah kasih umur panjang bagi kalian? Sudah kami panjangkan umur kalian, berikan kalian kesempatan untuk beramal soleh. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, di mana dengan umur yang Allah berikan, jatah yang Allah berikan daripada waktu kepada kita, orang kalau mau berzikir, mengingat Allah sudah cukup di sana di dunia. Waja'akumun nadhir, dan bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? An-nadhir di sini, ya, biasanya kita Rasulullah SAW itu sebagai nadhir. Jadi kan basyiran wa nadhira. Rasulullah itu sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira, dan juga pembawa berita peringatan. Nadhir ini ada yang bentuknya pasif aktif, ada yang bentuknya pasif. Ya, kalau peringatan aktif ya biasanya dilakukan oleh Nabi, ya, oleh para Rasul, itu sebagai nadhir, dan juga oleh para ulama, ya, para dai memberikan peringatan, itu nadhir. Ada peringatan yang pasif. Pasif artinya peringatan yang nggak bicara, tapi dia mengingatkan kita, sehingga sahabat-sahabat menafsirkan waja'akumun nadhir di sini
telah datang kepada kalian nadhir di sini, arti setiap orang itu sudah ada peringatannya masing-masing. Apakah itu kalau dia sudah tua rambutnya katanya sudah putih, itu nadhir, itu termasuk memberi peringatan yang pasif ya. Kalau ada yang meninggal dari kerabat atau tetangganya itu juga nadhir ya, pemberi peringatan ya. Dan banyak di lingkungan kita juga ya, terdapat peringatan-peringatan yang pasif tadi yang mengingatkan kita, oh ingat nih kamu diberikan jatah umur, gunakan sebelum nantinya kalian tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh ya. Jadi di sini Allah katakan waja'akumun nadhir, bukankah kami telah nu'ammirkum, berikan umur yang panjang kepada kalian, umur yang cukup untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Waja'akumun nadhir, dan juga sudah datang kepada kalian peringatan atau pemberi peringatan, baik itu dari Rasulullah SAW, dari para ulama, atau peringatan-peringatan yang datang kepada kita secara individu ya. Misalnya seorang makin setelah umur 40 tahun mulai ya, matanya buram, kemudian giginya sudah mulai pada rontok seperti itu ya, rambutnya beruban, ini semuanya adalah nadhir, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir, maka rasakanlah ya siksaan ini. Fama lidh-dhalimina min nasir, maka sungguhnya tidak ada lagi penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya, berbicara mengenai waktu ini, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita ini jatah waktu masing-masingnya, dan ini merupakan modal bagi kita untuk beramal soleh. Waktu yang diberikan semakin lama ya, semakin panjang umur kita, berganti hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun ya, kita menganjak baru tahun 2018 ya, yang berarti pula umur kita terus bertambah. Tapi ini sebenarnya adalah merupakan pengurangan dari jatah waktu kita, dari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa umur yang diberikan kepada kita kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, kita akan merasakan kerugian nanti pada saat sejak ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu orang akan mengatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar supaya semoga saja aku bisa beramal soleh ya, tidak seperti yang aku tinggalkan waktu itu. Allah jawab bahwasanya tidak ada bisa kembali, bahwasanya karena di antara mereka yang meninggal itu sudah ada barzakh ya, arti penyekat, sudah berbeda alamnya, nggak bisa kembali lagi. Kita akan menghadapi alam yang baru, bukan lagi alam amal, tapi di sana adalah alam hisab. Nggak perlu lagi di sana beramal ya, di sana bukan lagi waktunya untuk beramal, akan tetapi di sana kita akan menerima hasil dari amal kita. Bukan saja saatnya, bukan lagi saat menanam, tapi di sana adalah saat untuk menuai. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman antahsya'a qulubuhum, untuk mengkhusyukkan hati mereka, li dzikrillah, untuk selalu ingat kepada Allah, wa ma nazala minal haq, untuk selalu membaca merenungi apa yang Allah turunkan daripada al-haq, ini daripada Al-Qur'an Karim.
Sampai kapan gitu istilahnya? Alam yakni, belumkah tiba saatnya? Ya, kenapa masih terus berleha-leha seperti itu? Sahabat ketika diturunkan ayat ini nangis, ya. Mereka nangis langsung, mereka bersungguh-sungguh di dalam amal mereka. Mereka bertambah sungguh-sungguh dalam amal mereka. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatalat alaihimul amad. Mereka janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan ahli kitab, orang-orang diberikan kitab sebelum mereka, kemudian mereka melalaikannya sehingga jarak antara mereka dengan Nabi begitu jauh. Faqasat qulubuhum, lalu menjadi keras hati mereka. Jadi orang kalau yang tidak selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, lama ditunda, ya, jauh daripada Al-Quran, hatinya bisa menjadi mengeras. Ya, kalau hati sudah keras ini, ya, akan repot, ya, akan repot lagi memperbaikinya, melunakkannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, ya, hendaknya kita saling mengingatkan bahwasanya hendaknya kita gunakan umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa berkarya, untuk senantiasa beramal soleh, memberikan kemanfaatan, ya, baik untuk diri kita, keluarga dan masyarakat kita, untuk senantiasa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah hati kita akan lunak, ya. Karena hati yang keras, wa inna ab'adal qulubu ilallah al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari Allah, ya, adalah orang yang hatinya keras. Kalau orang hatinya keras, tidak ada rahmat di dalam hatinya, ya, yang timbul adalah kekacauan, yang timbul adalah kebengisan, yang timbul, ya, bukan kedamaian, akan tetapi kerusuhan. Itu diakibatkan oleh hati yang keras. Tapi dengan hati yang lembut, hati yang penuh rahmah, itulah umatnya Rasulullah SAW yang dibanggakan dan yang akan bersama Rasulullah SAW. Sifat mereka adalah memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang rahim kepada umat manusia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ustaz Husain enggak? Ya, dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita doakan para guru kita, Allah panjangkan umurnya, memberikan keberkahan dalam umurnya, murahkan rezekinya, luaskan, ya, rezekinya, dan dijauhkan dari segala musibah dan madar. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.